Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, Aurelia Rosa Maharani dengan NRP 500923177. Perkenalkan, nama saya Nasida dengan Saya adalah Tika Permadi dengan nomor NRP 5092311. Saya Muhammad Amidiawan dengan NRP 5092311. Baik, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas besar mata kuliah pengetahuan komputer yang dipandu langsung oleh dosen kelompok kita Bapak Ibu Setiadi. Di mana di sini kami mengambil judul manajemen perpustakaan teknik fisika. Di mana di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen perpustakaan teknik fisika. Di mana manajemen perpustakaan teknik fisika sendiri, kita sebagai mahasiswa maupun dosen ataupun teknik bisa meminjam segala jenis buku sesuai determinan yang ada di departemen teknik fisika. Di mana determinan yang ada di teknik fisika sendiri kita mengambil dari pangan kedua yaitu vibrasi akustik, fotonika, rekayasa energi, instrumentasi dan juga material fungsional. Next. Oke, di sini terdapat 3 poin utama untuk belakang ini dan fungsi. Next. Oke, kita memasuki latar belakang di mana latar belakangnya di sini kita sebagai kelompok mengimplementasikan perpustakaan teknik sendiri membuat latar belakang seperti perpustakaan adalah satu lembaga sistem yang memberikan pelayanan peminjaman dan pembayaran buku serta sumber informasi lainnya kepada masyarakat ataupun anggotanya. Dalam era digital seperti sekarang, banyak perpustakaan yang menggunakan sistem manajemen perpustakaan untuk memberikan aspek yang lebih mudah dan efisien kepada penggunanya, di mana aspek tersebut seperti pemulihan akses, efisiensi administrasi, pembelajaran jarak jauh, efisiensi biaya, dan juga peminjaman dan pembayaran. Di mana dari latar belakang ini kita bisa menyimpulkan bahwa perpustakaan digital ini kita bisa meminjam buku secara efisien dengan harga yang lebih terjangkau dan juga waktu yang lebih relevan dengan kita, di mana kita bisa meminjam buku secara berkala. Next. Kesannya ke visual. Di mana di sini kita mempunyai 5 tujuan, yaitu yang pertama peningkatan betul layanan perpustakaan, peningkatan aksesibilitas perpustakaan, mempermudah pengelolaan tentang perpustakaan, pemantauan dan pengelolaan perpustakaan, dan juga penyediaan informasi tentang peminjaman dan pengembalian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa function atau fitur yang terdapat dalam program yang telah kami buat. Di mana function di sini ada 6, yaitu ada tampilan utama, add books, show all, kategori buku, peminjaman buku, dan juga membership. Yang pertama ada tampilan utama, di mana tampilan utama ini menampilkan tampilan utama dari setiap program sistem manajemen perpustakaan, yang mana akan menampilkan semua option menu atau setiap functions yang ada dan juga dapat diakses oleh admin serta pengguna. Jadi di sini pengguna akan diminta untuk memilih option dari menu seperti tampilkan semua buku, menampilkan kategori buku, kemudian ada peminjaman buku, ada penambahan buku oleh admin, kemudian registrasi member, kemudian juga ada keluar dari program. Kemudian nantinya programnya ini akan melakukan pemrosesan berdasarkan pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada function add books, di mana function ini meminta pengguna untuk memasukkan data buku yang terdiri dari ID buku, nama buku, dan juga penulis buku. Di mana data buku ini akan masuk secara otomatis dan disimpan dalam file bookdata.txt yang nantinya akan terbaca pada function show all. Selanjutnya ada function show all, dan function ini bertugas untuk memanggil file eksternal yang telah kita buat tadi, yaitu bookdata dengan extensionnya txt. Nah, jadi si file eksternal ini akan menampilkan semua data yang telah kita input, yaitu ada ID buku, nama buku, dan penulisnya. Nah, di sini bookdata dekorasi tadi file ini kita ambil, lalu ada seperti ini berbentuk tabel, dan setelah ditutup nanti dia akan selanjutnya ada kategori. Di sini kan kita membuat spesialisasi perpustakaan untuk khusus teknik fisika, jadi kita membuat 5
bidang minat, yaitu ada instrumentasi, rekayasa energi, material fungsional maju, vibrasi dan akustik, dan fotonika. Nah, nantinya di sini akan ada file eksternal untuk masing-masing peminatan yang akan dipanggil jika dipilih. Jadi nanti ada file eksternalnya instrumentasi sendiri, rekayasa sendiri, dan yang lainnya. Nah, nanti yang tampil satu peminatan ada kita cantumkan 5 buku, jadi total semua buku adalah 20 buku. Ya, selanjutnya itu ada function peminjaman buku yang dimana fungsi dari function ini adalah meminta pengguna dimana untuk memasukkan digit terakhir NRP-nya, yang dimana dimasukkan setelah NRP awal yaitu 5009, yang dimana NRP ini akan divalidasi berdasarkan file eksternal yang tersimpan di file member data setelah pengguna berhasil mendaftarkan dirinya sebagai membership yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu jika NRP-nya valid, maka pengguna dapat melihat dari tampilan dari semua buku yang ada. Tetapi jika NRP-nya tidak valid, maka pengguna tidak dapat meminjam buku. Nah, untuk ketentuan yang kami masukkan di sini untuk maksimal pinjam buku yaitu sebanyak 3 buku, dan untuk setiap buku yang dipinjam itu mempunyai ketentuan waktu maksimal yaitu selama 7 hari dari waktu peminjaman tersebut. Next. Lalu ini merupakan tampilan dari function peminjaman buku dari pemasukan NRP, terus ini ada merupakan format di file eksternalnya. Lalu di sini jika NRP-nya tidak valid, maka nanti akan disuruh memasukkan lagi. Terus di sini untuk ketentuan maksimal buku yang akan dipinjam yaitu sebanyak 3 buku. Ya kurang lebih begitu. Next. Ini tampilan programnya lagi. Jika ini merupakan tampilan jika buku berhasil dipinjam, maka akan menampilkan waktu ketika pengguna meminjam buku, lalu akan menampilkan buku ketika berhasil meminjam buku yang ingin dipinjam. Ini ini jika buku tidak berhasil ditemukan, maka program akan menampilkan program seperti ini. Ya, next. Lalu ada function untuk membership yang saya sudah mention di slide sebelumnya, di mana function ini meminta pengguna untuk memasukkan data pribadinya untuk registrasi member. Seperti di sini ada nama lengkap, NRP, alamat, nomor HP, email, sama passwordnya. Lalu data member yang sudah dimasukkan oleh pengguna nanti akan tersimpan di dalam file eksternal juga, yang dimana bernama member data dengan extension .txt untuk pendaftaran member baru. Dan data yang sudah tersimpan di file member data ini akan digunakan untuk meminjam atau mengembalikan buku. Dan ini merupakan tampilan dari program function membership. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi adalah PowerPoint yang telah kami buat, di mana PowerPoint ini berisikan mata praktek tujuan dan juga lainnya. Jadi sekarang kita akan menampilkan hasil output program telah kami buat. Ya, di sini kami akan menampilkan jika programnya jika di-running seperti apa. Ini untuk tampilan utama terdapat tadi dan hasil audit tadi ya. Terus ya, jadi ketika program di running seperti yang sudah kami jelaskan tadi di PPT, misalnya di sini kami menampilkan ada 6 function. Di sini ada tampilkan semua buku, ada tampilkan kategori buku, pinjaman buku, penambahan buku, registrasi member, sama jika pengguna ingin exit buku. Dan di sini kita akan kasih salah satu contoh untuk melihat salah satu function
Misalkan untuk penambahan buku, di sini pengguna diminta untuk masukkan angka-angka, dan di sini diminta untuk masukkan ID buku. Dan di sini saya kasih contoh, misalkan 30 enter, lalu judul bukunya misalkan judulnya elektronik, masukkan nama penulis bukunya misalkan dan di sini sudah otomatis tersimpan di file eksternal, yang dimana nanti ketika pengguna ingin meminjam buku, maka pengguna harus masukkan ID buku yang sudah di-input. Jadi di sini ketika program di-running kembali, jadi di sini jika pengguna ingin melihat buku yang sudah di-input tadi, maka pengguna harus masukkan angka 1 untuk melihat buku yang sudah di-input tadi. Dan di sini buku yang sudah di-input tadi oleh pengguna tampil untuk ID bukunya, yaitu 30, judul bukunya elektronik, untuk penulisnya Max. Dan di sini kita akan kasih tahu lagi jika pengguna ingin meminjam bukunya. Dan jika pengguna ingin meminjam buku, maka di sini pengguna diminta untuk masukkan angka 3. Dan di sini pengguna diminta untuk masukkan NRP, yang dimana NRP ini harus sudah tersimpan di file member data yang sudah kami jelaskan di function untuk membership tadi. Dan di sini saya ingin memasukkan salah satu member yang sudah terdaftar di file kita, di file member data. Dan jika NRP-nya benar, maka tampilan bukunya akan muncul, dan di sini pengguna dapat meminjam buku. Dan di sini pengguna diminta untuk memilih berapa banyak jumlah yang buku yang pengguna ingin pinjam. Dan di sini saya kasih contoh, misalkan 2 buku yang ingin pinjam, dan di sini langsung terdetek bahwasannya dari waktu pengguna ketika meminjam buku, yaitu jam 5, dan yang sesuai di sini jam 5. Dan untuk yang bukunya yang ingin dipinjam, misalkan untuk buku yang tadi, untuk ID bukunya 30, dan langsung terdetek untuk waktunya ketika maksudnya waktu maksimal untuk pengembalian buku dari pengguna, yaitu tepat 7 hari setelah peminjaman buku, yaitu tanggal 18. Dan di sini saya kasih contoh lagi untuk ID buku yang kedua, yaitu misalkan 20, dan ya terdetek lagi untuk pengembalian maksimal bukunya, yaitu 7 hari setelah pengguna meminjam buku, yaitu pada hari ini. Dan ya di sini buku program menampilkan bahwasanya buku berhasil dipinjam, dan menunjukkan warning bahwasanya untuk peminjaman buku itu maksimal 7 hari. Dan saya kasih contoh lagi untuk function selanjutnya, yaitu yang membership, yaitu ketika peminjaman buku terlebih dahulu. Nah, di sini ketika NRP-nya tidak terdata di file member data, maka pengguna tidak dapat mengakses atau tidak dapat untuk meminjam buku karena belum terdaftar di file eksternal di file member data. Saya contohkan misalnya misalkan seperti ini. Di sini dapat terlihat bahwasanya
NRP itu tidak valid karena NRP atau pengguna ini belum mendaftarkan dirinya sebagai membership, yang dimana dia harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di function ini, di option kelima organisasi. Dimana sini saya akan kasih contohnya terlebih dahulu, nanti kita balik lagi ke function yang ketiga untuk pemilihan. Ya, jadi di sini kita akan dari option kelima untuk registrasi member yang baru. Kalau di sini baru namanya bisa akan ini ukuran buat yang ini seperti tadi bisa menjadi 3 untuk alatnya. Nah, di sini sudah terinput semua untuk biodata pengguna ketika berhasil mendaftarkan diri sebagai membership. Dan di sini ketika pengguna ingin menjadi buku, maka pengguna dapat memasukkan NRP yang sudah tersimpan di file member data tadi. Dan kita di sini kita menjadi buku. Dan untuk NRP-nya tadi coba kita masukkan, maka dapat muncul. Ketika belum terdaftar, maka tampilan bukunya itu tidak dapat muncul karena belum mendaftarkan diri sebagai membership. Selanjutnya ya mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan ketika program berhasil di running, kurang lebih seperti ini tampilannya.